Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Bulungan dengan saya Abhar Amali. Saya Risma Prihatini. Saya Nabila Nurmalita. Di sini kami akan menjelaskan bisnis startup kami. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Keberadaan rempah-rempah yang melimpah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya dengan kuliner ataupun dengan pengobatan. Anak muda yang seharusnya menjadi tonggak dalam melestarikan jamu sebagai aset warisan bangsa Indonesia, namun saat ini malah menjadi objek utama yang hanyut dalam arus globalisasi. Oleh karena itu, kami membuat minuman sehat bangsa Indonesia, yakni jamu, dengan menginovasikan cita rasa dan juga tampilan serta sistem pemasarannya, sehingga mampu diminati khususnya oleh anak muda dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain itu, pada masa pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, pasti juga membutuhkan imunitas tubuh dalam menjaga kesehatannya. Oleh karena itu, kami mendirikan sebuah perusahaan dengan data perusahaan. Nama perusahaan kami yakni Ini Jamu, dengan jenis produk minuman sehat dan menggunakan model bisnis yakni kuliner kreatif. Adapun tujuan dari perusahaan kami ialah yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga aset warisan bangsa Indonesia dan mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya petani rempah-rempah yang menyediakan bahan pokok jamu. Adapun di perusahaan kami terdapat struktur organisasi. Berikut ialah struktur organisasi dari pengelolaan bisnis Ini Jamu. Yang pertama terdapat General Manager yang membawahi 3 manajer. Yang pertama ialah manajer produksi, yang kedua ialah manajer pemasaran, dan yang ketiga ialah manajer keuangan. Manajer produksi membawahi karyawan, pengelolaan, dan karyawan bahan baku. Kemudian untuk manajer pemasaran membawahi karyawan marketing dan juga karyawan desain, dan untuk manajer keuangan membawahi karyawan keuangan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang analisis dari produk dan analisis dari pasar produk kami. Yang pertama yaitu analisis produk. Sebenarnya apa sih produk kami itu? Produk kami adalah sebuah jamu yang kita inovasikan dengan merubah rasa dan juga tampilan. Jika zaman sekarang anak-anak muda sudah tidak suka jamu dengan alasan rasanya yang pahit dan tampilan yang terkesan kuno, maka produk kami hadir untuk menjadi solusi tersebut. Kenapa kami bisa menjadikan ini sebagai acuan? Karena kami sudah melakukan riset pasar yang dilakukan oleh beberapa responden dan mereka menjawab tidak suka jamu dengan alasan pahit dan stereotip masyarakat yang mengatakan bahwasanya jamu itu kuno. Lalu, apa analisis pasar dari produk kami? Yang pertama, market segmenting and targeting, di mana kita menargetkan produk kami berdasarkan 3 jenis, yaitu demografi, psikografi, dan geografi. Untuk demografi sendiri, kita menargetkan pasar kita kepada seorang anak laki-laki ataupun perempuan, khususnya remaja dan dewasa umur 10-30 tahun. Dengan psikografi memiliki gaya hidup sehat dan suka akan dengan tampilan kekinian. Serta untuk letak geografis yang berada di lingkungan dekat kampus dan kabupaten atau kota. Kenapa di kampus? Karena target pasar kami adalah anak-anak muda, dan kampus merupakan tempat berkumpul buat anak-anak muda. Rencana strategi pemasaran. Target penjualan produk kami yaitu 500 cup dalam 1 bulan. Ini dalam proses branding. Selanjutnya, setelah 12 bulan adalah 6.000 cup setiap bulannya. Dan kemudian target keuntungan per bulan adalah 4 juta. Untuk harga produk, kami memberikan penawaran spesial diskon 10% kepada 100 pelanggan pertama untuk meluaskan pasar kami. Dan kemudian kita memberikan harga normal setelah 100 produk terjual.
Untuk harga normal adalah 10.000. Ketika didiskon 10% maka menjadi 9.000. Strategi pemasaran kita ada produk, price, dan juga promotion. Untuk promosi sendiri kami menggunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk secara tidak langsung kami akan bekerjasama dengan petani-petani yang ada di sekitar bisnis kami sehingga produk kami akan terkenal lebih luas. Selain itu kita juga akan memberikan sponsorship kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk promosi secara langsung kita akan menggunakan sosial media dan website resmi kami yang bisa diakses melalui www.inijamu.com. Itu merupakan website official dari bisnis kami. Untuk wilayah sendiri, pertama kami membuka bisnis di wilayah Yogyakarta, tepatnya di samping Kopma Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk rencana operasi usaha, kita di sini ada beberapa tahapan, yaitu survei lokasi yang akan kita lakukan di awal bulan, pengadaan alat di awal bulan, kerjasama dengan petani di awal bulan, dan membuat prototipe di awal bulan, mengurus pendirian tempat di awal bulan. Untuk bulan kedua, kami akan melakukan rekrutmen SDM berupa karyawan, dan bulan kedua juga kita akan pelatihan ketenaga kerjaan, dan pelatihan ini akan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Untuk selanjutnya, proses produksi kita lakukan di bulan kedua dan seterusnya, pemasaran dan distribusi juga bulan kedua dan seterusnya, pembentukan laporan pun mengikuti bulan kedua dan seterusnya, begitupun evaluasi yang kita lakukan setiap bulannya. Rencana tahapan produksi, kita akan membagi 2 produksi, yaitu produksi jamu itu sendiri dan juga produksi campurannya. Apa campurannya? Di sini kita menggunakan boba. Dewan juri yang kami hormati, boba merupakan olahan tepung tapioka berwarna hitam yang sehat dan kenyal. Kami akan mencampurkan keduanya, yaitu antara jamu dengan boba. Kenapa boba? Karena tren boba di masa sekarang sangatlah tinggi, jadi kita memanfaatkan peluang tren tersebut. Dan selanjutnya kami menambahkan 3 varian rasa. Yang pertama kopi, yang kedua adalah gula aren, dan yang ketiga adalah coklat. Nah, itu adalah 3 varian rasa. Untuk distribusi produk sendiri kami masih memasarkan secara offline. Kami yakin walaupun pemasaran secara offline, tapi karena diusung dengan konsep yang modern dan juga rasa yang sangat lezat, bisnis kami mampu diminati oleh banyak kalangan anak muda. Untuk rencana SDA dan SDM, seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, kita ada general manager, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Di sini kami akan menjelaskan tentang rencana keuangan kami. Yang pertama, kami telah menetapkan biaya tetap fixed cost sebesar 1.900.000. Yang kedua, ada biaya variabel sebesar 161.000. Yang ketiga yaitu ada BEP atau keuntungan dari break even point sebesar 280 cup. Yang selanjutnya yaitu ada perhitungan payback period sebesar 0,842.711. Kemudian yaitu ada perhitungan benefit cash ratio yaitu sebesar 154,97%. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang laporan laba atau rugi. Di sini pendapatan penjualan selama 1 tahun yaitu 60 juta rupiah, yang kemudian dikurangi dengan biaya total semuanya yaitu terdapat 24.732.000 dengan laba 35.268.000. Dan periode hingga 5 tahun ke depan kita mengalami kenaikan 2 kali lipat sehingga didapatkan 300 juta, lalu dikurangi dengan biaya total yaitu ada 123.660, kemudian didapatkan dengan laba yaitu 176.340.000 rupiah. Selanjutnya yaitu analisis dampak lingkungan. Di sini ini jamu dipasarkan menggunakan cup plastik. Lalu dengan hal itu kita menyadari bahwa hal itu tidak ramah lingkungan. Kemudian kita berinisiatif untuk memberikan
1 cup gratis dengan para pelanggan yang telah mengumpulkan 10 cup pertama. Lalu sampah tersebut kita kumpulkan dan lalu kita berikan kepada bank sampah DIY. Yang kedua, limbah berupa ampas dari jamu yang telah kita buat. Di sini kita dapat memanfaatkan sebagai sampah organik ataupun bisa digunakan sebagai masker. Rencana pengembangan usaha. Pada tahun 2021 ini jamu berdiri di Yogyakarta sebagai pionir. 2022 ini jamu membuka cabang di Solo dan Semarang. 2023 ini jamu membuka cabang di Malang dan Surabaya. 2024 yaitu ini jamu membuka cabang di Bandung dan Bogor. 2025 melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar. 2026 kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility. 2027 ini jamu membuka cabang di seluruh kampus di wilayah Jawa. 2028 riset perluasan pasar ini jamu di luar Pulau Jawa. Dan 2029 ini jamu membuka cabang di luar Pulau Jawa tahap 1. 2032 ini jamu menjadi penguasa minuman herbal di Indonesia. 2031 mengubah konsep outlet box menjadi kafe, dan yang terakhir yaitu pada 2030 ini jamu dikenal pada mancanegara. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Itulah presentasi dari ide bisnis kami. Dengan ide bisnis ini kami yakin bisnis kami akan berjalan dengan lancar dan menjadi pasar penguasa jamu modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kopma. Bravo.